Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini hari yang sangat istimewa, saudara, yaitu kita bisa memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus Tuhan bagi setiap kita. Saudara, semua orang Kristen menganggap bahwa Natal itu penting, kematian Yesus dan Paskah juga penting, tapi kenaikan Tuhan Yesus banyak yang tidak menganggapnya terlalu penting, bahkan melupakannya, saudara. Bahkan ada yang lupa hari-hari ini, mungkin hari ini adalah hari memperingati kenaikan Kristus. Padahal saudara, kenaikan Tuhan Yesus tidak kalah penting dari Natal, Jumat Agung, Paskah ataupun Pentakosta. Tidak kalah penting. Kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah pembuktian kemuliaan kuasa Yesus Tuhan. Katakan amin. Bahwa dia berbeda dari semua orang yang pernah bangkit dari kematian. Karena semua orang yang pernah mengalami mukjizat bangkit dari kematian akhirnya akan mati lagi sama seperti manusia lainnya. Amin, saudara. Namun Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari kematian, saudara, dia tidak lagi mengenal, dia tidak lagi mengalami kematian. Dia naik ke surga, disaksikan murid-muridnya. Dan inilah berita yang akan kita dengar tentang kenaikannya hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai 14. Judul khotbah saya hari ini adalah kenaikan Kristus, apa yang diinginkannya dari kita. Amin, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang baru kita baca merupakan gambaran momen perpisahan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Ini merupakan perpisahan kedua. Perpisahan pertama ketika Tuhan Yesus disalib dan mati
tapi itu berlangsung hanya dalam waktu 3 hari saja, saudara. Karena setelah kebangkitannya pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus berulang kali menemui murid-muridnya, memperlihatkan dirinya dan bercakap-cakap dengan murid-murid. Pada momen perpisahan kali ini, saudara, Tuhan Yesus pergi dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang, yaitu bukan hanya 3 hari, tapi sampai akhir zaman. Amin. Nah, biasanya orang yang tahu akan berpisah, saudara, akan memberikan pesan-pesan yang selalu diingat. Demikian juga Tuhan Yesus perlu menyatakan pesan-pesan terakhir yang berupa keinginannya untuk dilakukan oleh setiap muridnya, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya, tidak terkecuali kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Amin, saudara. Oleh sebab itu judul yang saya berikan hari ini, saudara, yaitu kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Apa yang Dia inginkan dari kita? Jadi ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada kita, bahwa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14 ini, saya mengajak untuk melihat beberapa hal keinginan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, termasuk kita, para murid Kristus di masa kini. Tuhan Yesus menginginkan, saudara, murid-muridnya maupun kita, yang pertama adalah memiliki pola pikir Kristus. Amin. Memiliki pola pikir Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 tadi dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, kalimat pertanyaan murid-murid ini, saudara, mencerminkan pola pikir para murid yang sekalipun sudah 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus dan belajar darinya, sudah menyaksikan kematian dan kebangkitannya, saudara, namun masih saja berpikir pola duniawi. Untuk itu Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Apa yang dipikirkan para murid dan apa pula yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, saudara? Nah, di sini kita melihat perbandingan pola pikir antara para murid dan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah saat itu murid-murid berpikir bahwa pelaku pelayanan di bumi adalah Tuhan Yesus. Mereka pikir Tuhan Yesus akan bersama-sama mereka terus di bumi, dan yang melakukan pelayanan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Namun setelah melewati masa-masa sedih, ragu, dan ketakutan akibat penyaliban Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sebuah perubahan besar, saudara. Kebangkitan Kristus telah membangkitkan kembali keyakinan dan harapan murid-murid pada Tuhan Yesus. Ada rasa penuh kemenangan di hati mereka, saudara, karena mereka melihat musuh-musuh Yesus tidak punya kuasa atas dia lagi. Sudah dimatikan pun dia tetap bangkit, saudara. Kemenangan Tuhan Yesus, saudara, membuat murid-murid berpikir dan berharap Tuhan Yesus tetap terus bersama-sama mereka di bumi. Untuk apa? Untuk bekerja
melayani sebagaimana yang mereka harapkan. Tetapi di sini kita melihat Tuhan Yesus menyatakan yang sebaliknya kepada para murid. Apa yang diinginkan, direncanakan, dan dimintanya adalah bahwa justru para murid tersebutlah yang harus menjadi pelayan, pelaku di bumi sebagai setelah ia pergi kepada Bapa. Amin, saudara. Para muridlah, saudara, yang menjadi pelaku pelayan di bumi. Kenapa? Tongkat estafet telah beralih. Tongkat estafet telah beralih, saudara, dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menjadi murid. Makanya Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku. Amin, saudara. Kata Yesus artinya bukan lagi Yesus yang mengabarkan Injil, saudara, melainkan setiap murid yang mengabarkan Injil dengan cara menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus mencangkup dua hal, baik dalam perkataan yang bercerita tentang keselamatan dari Kristus, maupun dalam tingkah laku yang mencerminkan kekudusan dan kebenaran di dalam Kristus. Saudara, pola pikir bahwa Yesuslah pelaku pelayanan di bumi masih ada di kalangan orang Kristen masa kini. Kita percaya pada kematian dan kebangkitannya, tapi kita tidak mau mengambil bagian dalam tanggung jawab pelayanan, kesaksian, dan pengabaran Injil, saudara. Kita membiarkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat kita, tanpa pernah kita menginjili mereka. Kita pikir biar Tuhan saja yang bekerja melayani orang tua kita, biar Tuhan saja yang bekerja melayani saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, sampai mereka bisa percaya pada Kristus. Kita berpikir bahwa Yesuslah yang melakukan itu semua. Kita pikir mudah-mudahan Tuhan menganugerahkan keselamatan kekal kepada mereka tanpa kita harus membuka mulut, tanpa kita harus berbicara, menyampaikan, menyaksikan Kristus kepada mereka, tanpa kita harus menguras telinga untuk melayani mereka dengan berbagai resiko, saudara. Seakan-akan tugas penginjilan dan penyelamatan ada di tangan Tuhan, dan kita boleh berpangku tangan. Kita lupa bahwa kita bisa mengenal Kristus, saudara, karena ada orang yang merelakan dirinya menyampaikan kabar baik itu kepada kita. Amin. Jika kita masih berpikir seperti ini, saudara, Tuhan ingin kita berubah. Jangan berpikir seperti itu bahwa Yesuslah yang melakukan pelayanan di bumi. Kita sekarang yang melakukan itu. Tuhan ingin kita berubah dari pola pikir yang demikian. Mari kita berpola pikir seperti Kristus, bahwa saudara, sejak Kristus naik ke surga, pelaku pelayanan di bumi adalah orang percaya. Amin. Siapa itu? Yaitu saya dan saudara di sini maupun di rumah-rumah. Amin, saudara. Kitalah pelaku pelayanan di bumi sekarang ini, saudara. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para penginjil. Ini merupakan tanggung jawab sekaligus persembahan hidup kita di hadapan. Jadi itu yang Tuhan mau, agar kita memiliki pola pikir Kristus.
Jangan kita berpikir bahwa pelaku pelayanan di bumi adalah Tuhan. Sekarang ini adalah kita pelakunya, sebab tongkat estafet telah Dia berikan kepada kita. Perbandingan pola pikir kedua, murid-murid saudara berfokus pada pikiran tentang apa? Tentang kerajaan yang sementara di bumi, kerajaan yang fana. Karena itu mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, sebenarnya bila diperhatikan konteks pembicaraan yang hari itu dan saat itu sedang terjadi, pertanyaan murid-murid ini melenceng dari topiknya, alias tidak nyambung, saudara. Karena sebelumnya Tuhan Yesus sedang berbicara tentang apa? Janjinya untuk memberikan Roh Kudus. Di dalam Kisah pasal 1 ayat 5 jelas berkata demikian, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Topik pembicaraan Yesus yang sangat rohani ini langsung disambut dengan pertanyaan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi dari sini jelas terlihat bahwa murid-murid masih terobsesi pada pemulihan kerajaan dunia yang fana, saudara. Memang kita tahu beban dan pergumulan hidup mereka yang berat akibat tekanan bangsa lain, yaitu bangsa Romawi pada waktu itu di negaranya, menyebabkan mereka berfokus pada apa? Pada pokok persoalan duniawi mereka. Sama halnya ketika kita bicara dengan seseorang yang sepertinya tidak menyambung-nyambung, saudara. Kita bicara A, dia bicara Z. Kita ajak ngobrol B, C, D, dia tetap bicara, dia bolak-balik di situ terus bicara soal Z. Karena kenapa? Karena masalah itu sangat mengikat dirinya, sehingga dia terus berputar-putar dengan masalah itu dalam pikiran dan pembicaraannya. Hal yang persis terjadi pada diri murid, saudara. Pola pikir mereka begitu terkungkung oleh apa? Oleh pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Karena yang mereka dambakan adalah pemulihan kerajaan bagi umat Israel, seperti pada masa kejayaan Daud dan Salomo dahulu, yang bebas dari kuasa bangsa asing yang menekan mereka. Padahal yang menjadi pokok pengajaran Kristus adalah kehadiran kerajaan Tuhan. Amin. Di dalam Kisah pasal 1 ayat 3 kalau kita lihat dikatakan begini, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan di dalamnya manusia dapat dibebaskan dari kuasa dosa, kerajaan yang kekal tidak fana, saudara. Amin. Pola pikir yang berfokus pada kerajaan duniawi yang sementara juga, saudara, merajalela di lingkungan orang-orang Kristen saat ini. Bukankah lebih mudah bagi kita jika diajak memikirkan masalah duniawi daripada rohani? Kita lebih senang jika topik obrolan adalah persoalan duniawi daripada rohani. Para orang tua akan sangat rela mengeluarkan ratusan juta untuk anak-anaknya mengambil kuliah ekonomi, komputer, dan lain sebagainya,
untuk membangun kerajaan bisnisnya dan lain sebagainya, daripada mendanai puluhan atau lebih rendah dari itu belasan juta bagi anak untuk sekolah teologi demi membangun kerajaan surga. Sangat ironis sekali. Kita lebih sukacita menginvestasikan waktu kita nonton sinetron atau lawakan di TV untuk menghilangkan stres daripada menginvestasi waktu baca Alkitab atau bersekutu atau beribadah atau kita ikut seminar cara penginjilan. Kita terus berputar-putar pada persoalan duniawi hidup kita, saudara. Terhadap pola pikir seperti ini Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Dengan kata lain bahwa Tuhan hendak berkata, berfokuslah pada ketetapan Bapa. Amin, saudara. Tuhan Yesus tidak menjawab kapan mereka. Ia tidak boleh memberitahukan itu, saudara, kapan kerajaannya yang sempurna datang, yaitu yang dimulai dengan kedatangan Kristus yang kedua. Karena menurut ketetapan Bapa, hari itu akan datang dengan tiba-tiba tanpa seorang pun yang tahu. Lagi pula, saudara, kerajaannya bukan kerajaan duniawi seperti yang dipikirkan para murid, saudara. Karena itu Tuhan Yesus membawa para murid untuk lebih berfokus pada kehendak Bapa, bukan berputar-putar pada obsesi pribadi untuk keluar dari pergumulan hidup. Hal ini bukan karena Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyangkali realita bahwa dalam hidup mereka sebagai manusia ada masalah dan pergumulan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, saudara, jangan terjebak pada masalah hidup atau menyimpang dari fokus kita pada Tuhan oleh karena adanya masalah hidup itu. Tuhan mau fokusnya adalah kehendak Bapa, yaitu kerajaan Tuhan. Memang di sini tidak disebutkan kata-kata kerajaan Allah di pesan ini. Mengapa Tuhan Yesus tidak menyebut kerajaan Tuhan pada saat itu? Sebenarnya, saudara, persoalan kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan surga, sudah diajarkan pada murid-murid selama Yesus 3,5 tahun bersama mereka. Tapi sampai saat itu murid-murid masih tetap tidak paham, salah memahami. Di hari kenaikannya Tuhan Yesus tidak menjelaskan atau mengklarifikasi panjang lebar tentang jenis kerajaan. Karena Tuhan sudah menetapkan kelak ketika Roh Kudus turun atas mereka, maka saat itu juga pikiran dan pengertian mereka akan langsung terbuka tentang pengajaran Yesus selama ini. Manakala kerajaan Tuhan tersebut hadir, saudara, maka kehidupan setiap orang di muka bumi ditandai oleh apa? Pertobatan dan pengampunan dosa. Katakan amin. Sebab kerajaan Tuhan merupakan wujud dari pemerintahan Tuhan yang menguasai hati dan pikiran manusia, sehingga mereka hidup takut kepadanya. Demikian juga, saudara, kita harus punya pola pikir seperti pola pikir Kristus. Dengan demikian, ketika Kristus berbicara mengenai kerajaan Tuhan, pada hakikatnya bukan sekedar suatu janji tentang kehidupan sesudah kematian, tetapi kehidupan manusia saat ini. Apakah saat ini kita selaku gereja telah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hidup real kita? Jadi iman Kristen
dalam terang kebangkitan Kristus, saudara, justru mendorong setiap orang percaya untuk menyadari realita masa kini dan memaknai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan masa kini. Amin, saudara. Itu yang kedua. Perbandingan yang ketiga, pola pikir ketiga murid-murid berpikir jangkauan atau objek pelayanan adalah sebatas kepada suku bangsa mereka sendiri, yaitu Israel. Sementara dalam kerangka pola pikir Kristus, saudara, pelayanan mencakup dan menjangkau seluruh umat manusia di bumi ini. Murid-murid sangat terobsesi kerajaan Israel dipulihkan, karena masih berpikir bahwa inilah satu-satunya bangsa yang mereka cintai. Selain itu, jika kerajaan itu dipulihkan dan Kristus menjadi rajanya, maka mereka sebagai murid-muridnya pastilah menjadi menteri-menteri atau orang-orang penting yang bekerja dan melayani di kerajaan yang dipulihkan ini. Sesungguhnya mereka ini sudah sangat salah dalam mengerti pola pikir Kristus. Mereka hanya memikirkan jangkauan pada bangsa dan sukunya sendiri. Padahal Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi bukan hanya satu bangsa saja yang akan dilayani, saudara, melainkan semua bangsa. Amin. Bangsa Israel sejak zaman Abraham hingga Kristus datang ke dunia sudah hidup eksklusif. Mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang kudus, yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Mereka tidak boleh mencemarkan diri dengan cara berbaur dengan bangsa lain, baik dalam pernikahan maupun dalam pergaulan masyarakat. Maka tidak heran jika murid-murid pun masih berpikir dalam pola pikir kesukuan seperti ini. Nah, oleh karena itu, menghadapi pola pikir yang sudah mendarah daging ini, Tuhan Yesus menuntut sebuah perubahan. Keselamatan bukan lagi untuk satu bangsa. Sudah saatnya keselamatan itu sampai ke semua bangsa di seluruh muka bumi. Amin. Untuk berita ke seluruh bangsa di seluruh bumi, itulah Tuhan Yesus memanggil dan mempersiapkan para murid. Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa mula-mula bahkan sampai saat kenaikan Tuhan Yesus pun, murid-murid masih berpola pikir sempit, kesukuan. Jangankan berminat mendekati dan menjangkau suku bangsa lain, berpikir pun tidak. Tetapi di kemudian hari, mereka semua mentaati panggilannya. Mereka menyebar masuk ke berbagai bangsa tanpa prestis, tanpa derajat, tanpa posisi penting, saudara. Dengan pola pikir Kristus, mereka melayani semua bangsa. Pola pikir para murid sebelum diubahkan masih sering tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Pola kehidupan bergereja kita sering masih begitu kental dengan kemuliaan diri, keluarga, etnis, suku, dan kelompok kita masing-masing. Persis seperti para murid yang ingin memperkuat posisi mereka jika kerajaan itu dipulihkan. Itu sebabnya latar belakang dan motivasi mengikut Kristus masih ditandai oleh upaya untuk menguatkan posisi
kedudukan diri kita di tengah-tengah masyarakat. Di beberapa gereja, pelayanan sebagai pengurus, diaken, penatua lebih, saudara, merupakan sebuah jabatan daripada pelayanan yang rendah hati. Bahkan ada gereja yang majelisnya diwajibkan pakai jas dan duduk di kursi paling depan, saudara. Kursi yang paling terhormat setiap minggu, tanpa pernah kenal jemaat, tanpa pernah bersalaman dengan jemaat, karena fokus pada kursi kebesarannya dan hanya mau menginjili orang-orang tertentu. Pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang memiliki obsesi duniawi seperti itu adalah, bagaimana dengan kuasa kebangkitan Kristus dan Roh Kudus mereka dapat memperoleh posisi kedudukan di tengah-tengah kelompok? Saudara, setiap kita sangat rentan dan mudah untuk terjebak, terpeleset pada pola pikir seperti ini. Padahal yang diutamakan oleh Kristus yang bangkit dan janji menerima Roh Kudus adalah bagaimana peran kita sebagai umat percaya untuk menjadi saksinya yang memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi setiap orang. Amin, saudara. Janji Kristus yang bangkit itu pada prinsipnya bukan untuk menguatkan prestis diri, keluarga, etnis atau bangsa, tapi janji Tuhan untuk memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, untuk menjadi saksi yang mampu mengubah atau mentransformasi dengan kuasa kasih-Nya semua orang, jenis apapun yang Tuhan kirim pada kita, atau yang kepada mereka Tuhan telah mengutus kita. Amin. Jadi mari miliki pola pikir Kristus. Itulah yang diinginkan. Jadi Tuhan Yesus menginginkan supaya kita memiliki pola pikir seperti ini. Yang kedua, Tuhan Yesus menginginkan bukan hanya saja kita memiliki pola pikir seperti pola pikir Kristus, tetapi juga menginginkan supaya kita percaya pada janjinya dan hidup untuk janjinya. Amin. Percaya pada janjinya dan hidup untuk janjinya, yaitu janji untuk datang kembali kedua kalinya. Ini keinginan Kristus bagi murid-muridnya, saudara. Sekalipun tidak Ia katakan sendiri saat itu juga, namun Kristus telah berulang-ulang mengatakannya selagi Ia masih berada bersama para murid. Dan kali ini lewat perantaraan malaikat, janji Tuhan diingatkan lagi, Ia akan datang kembali. Amin, saudara. Terangkatnya Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang luar biasa. Kemuliaan Yesus yang selama hidupnya sebagai manusia selalu terselubung, tidak diperlihatkan, saat itu benar-benar dibukakan. Ia naik dengan keagungannya ke surga, saudara-saudara. Amin. Para murid terkesima dengan peristiwa Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Mereka terus menatap ke langit, melongo ke langit, saudara. Jadi walaupun Tuhan Yesus telah lenyap dari pandangan mereka, kata Alkitab, mereka terus melihat ke atas. Karena mereka terus menatap ke atas, maka mereka melupakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kembali ke Yerusalem. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini.
Sikap para murid ini seringkali menjadi ciri dari beberapa orang Kristen, saudara, yang sering terus-menerus menatap kepada kemuliaan surga, tetapi mereka melupakan tugas dan tanggung jawab yang real mereka sebagai murid-murid Kristus di masa kini. Untuk apa? Untuk menjadi saksi di tengah lingkungannya. Karena itu mereka sering tidak tangguh dan tabah menghadapi kesulitan hidup ini. Mereka kemudian melarikan diri ke dunia mereka yang penuh imajinasi tentang keselamatan di surga nanti. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang kini makin bertambah berat dan kompleks, saudara, kita dapat melihat bahwa ibadah atau kebaktian di berbagai gereja makin dihadiri banyak orang. Kita bersyukur manakala mereka digerakkan oleh kerinduan dan sikap kasih yang antusias kepada Tuhan. Tetapi jujur, masih banyak di antara kita banyak yang menjadikan ibadah sebagai tempat pelarian dalam dunia imajiner rohani. Di dalam kebaktian kita seperti merasa hadirat Tuhan, tetapi di rumah, di lingkungan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena kita menghindari tanggung jawab kita dan hidup kita dengan sembrono, dan sama sekali tidak memberikan kesaksian tentang Kristus. Bahkan mungkin orang menjadi kecewa pada Kristus karena melihat tingkah laku kita, saudara. Kita melayani di gereja, tetapi di rumah kita selalu bertengkar karena kita tidak pernah kita berfungsi sebagaimana mestinya dalam keluarga. Yang semestinya berfungsi sebagai pengatur rumah tangga, bersikap acuh dan mengurus diri sendiri. Yang semestinya berfungsi sebagai pelindung keluarga, hanya melindungi diri sendiri, bahkan menjadi ancaman bagi anggota keluarga. Yang semestinya turut bersama-sama menopang ekonomi keluarga, malah memoroti kas keluarga, saudara. Yang semestinya menjadi kebanggaan keluarga, malah mempermalukan karena hidup serampangan. Semuanya berakar dari sikap yang tidak hidup untuk janji Tuhan. Tuhan mau kita hidup untuk janji-Nya. Karena jika seseorang hidup untuk janji kedatangannya, saudara, maka ia akan berhati-hati. Jangan sampai karena hidupnya yang egois, serampangan, dan tidak melakukan tanggung jawab sebagai saksi Kristus, maka di hari yang dinantikan itu justru menerima perkataan pahit dari Tuhan. Tuhan berkata, "Aku tidak berkenan kepadamu. Enyalah kamu, hai hamba yang tidak setia." Dan yang terjadi berujung pada kebinasaan. Maka melalui kebaktian kenaikan Tuhan ini, kita dipanggil untuk teguh berjuang ke dalam kehidupan real di masa kini. Orang-orang yang percaya Kristus semestinya tidak boleh menjadi orang-orang yang mudah menyerah, tidak ulet dan akhirnya gagal dalam perjuangan hidup sehari-hari. Kembali ke peristiwa para murid yang bengong, Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya untuk berlama-lama terbuai melihat kemuliaan. Di dalam Kisah pasal 1 ayat 10 dan 11 tadi dikatakan, ayat 11 saya bacakan, dan berkata kepada mereka, malaikat itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga."
Teguran malaikat Tuhan mengingatkan murid-murid pada janjinya bahwa Anak Manusia akan datang dalam awan dan kemuliaannya. Hidup pengikut Kristus adalah hidup oleh janji-janji Tuhan. Katakan amin. Tidak ada janjinya yang tidak Dia tepati, saudara-saudara. Ia berjanji untuk datang ke dunia, dan sungguh Yesus lahir. Ia berjanji untuk mati mengganti hukuman dosa manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu pun terjadi. Ia berjanji memberikan Roh Kudus. Itu pun terjadi. Yang kita peringati nanti 10 hari lagi, saudara. Dan yang terakhir yang tersisa, Ia berjanji akan datang kedua kali dalam kemuliaan untuk menghakimi dunia dan mengangkat kita yang percaya kepadanya. Dan ini pun pasti terjadi. Amin, saudara. Jika selama ini Yesus yang kita kenal adalah seorang anak tukang kayu yang nampaknya lemah, sering dihina, bisa dipukul, bisa diludahi karena Ia datang mengosongkan dirinya, saudara, melepaskan haknya untuk menampilkan kuasa dan kemuliaannya. Maka pada hari itu, Yesus yang kita jumpai adalah Yesus yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, agung. Sama sekali tidak ada kehinaan seperti yang pernah terjadi dalam sejarah hidupnya ketika di dunia. Dan saat itu, semua mata di seluruh bumi dapat melihat Dia. Dan tidak ada lagi yang dapat menyangkal bahwa sungguh Kristus adalah Tuhan. Amin, saudara. Saat itu Kristus akan mengangkat semua orang yang percaya dan hidup untuk janji. Percaya dan hidup untuk janjinya berarti apa, saudara? Mengisi kehidupan untuk melakukan persis seperti firman-Nya. Mengisi hidup untuk melayani, menjadi saksi bagi Kristus dalam realita kehidupan kita masing-masing. Sama seperti yang dilakukan para murid setelah teguran 2 orang malaikat. Teguran yang menyadarkan para murid untuk kembali ke dunia realita mereka, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Para murid kemudian kembali ke Yerusalem dan melakukan seperti persis yang dipesankan Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi bengong seperti ketika melihat Tuhan Yesus naik ke surga, atau bingung hingga kembali ke pekerjaan lama seperti setelah kematian Yesus. Tapi mereka bersiap-siap. Para murid berkumpul sehati sepikir dalam doa yang tadi kita baca dalam Kisah pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka berdoa bersama-sama dengan membuka ruang hati mereka untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ini berarti, saudara, para murid akhirnya telah berhasil meninggalkan obsesi mereka untuk pemulihan kerajaan Israel dan idealis diri yang dibangun dalam dunia imajiner mereka. Ketika kita berhasil melepaskan semua obsesi terhadap berbagai keinginan dan idealisme diri, maka sesungguhnya kita telah membuka ruang yang semakin lebar bagi pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Kegagalan kita untuk menjadi saksi Kristus, saudara, karena ruang atau space yang kita sediakan bagi Tuhan dan karyanya terlalu sempit. Selama inner space, ruang hati kita sangat syarat dengan berbagai keinginan dan cita-cita dunia, maka kita akan menghalangi atau menutup semua pintu dan akses bagi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya,
ketika kita mampu melepaskan diri dari berbagai obsesi duniawi, bersedia untuk hidup yang dilandasi oleh penyangkalan diri dan kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan, maka kita dimampukan untuk menjadi saksinya yang hidup. Katakan amin. Bahkan yang melegakan kita dipakai dan diperlengkapi oleh apa? Oleh Tuhan karena kuasa, yaitu Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus tersebut kita dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Berkat keselamatan Tuhan tersebut kita nyatakan kepada sesama dan orang-orang di sekitar kita dengan cara apa? Mengkomunikasikan kasih Tuhan dan pengampunan di dalam nama Yesus. Amin. Ketika orang-orang di sekitar kita, mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh, bersedia hidup dalam pertobatan dan pengampunan, maka pada saat itu, saudara, terwujudlah apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Karena tujuan utama dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah memampukan para murid untuk menerima kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mampu mewujudkan kehadiran kerajaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Jadi demikian, kalau demikian bagaimanakah dengan kehidupan saudara? Apakah kita sekarang bersedia untuk menjadi saksi Kristus yang terus-menerus mengkomunikasikan kasihnya kepada anggota keluarga, sesama yang kita jumpai dalam pekerjaan, para anggota jemaat dalam lingkungan tempat tinggal kita? Saya mau katakan, Tuhan Yesus pasti akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, yaitu Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dalam memperingati kenaikan Tuhan memberkati